Baik, di sini pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, saya dengan kelompok saya melakukan diskusi kimia analitik dengan materi titrasi asam basa dan titrasi pengendapan atau argentrometri dalam farmasi. Nah, di sini kita meminta GPT untuk memberikan materinya. Setelah kita mendapatkan materinya dan mendiskusikan, saya meminta kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal tentang materi tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan jurnalnya itu yang berjudul eh, Titrasi Kompleksometri dan Argentometri menggunakan perangkat analitik berbasis benang, di mana jurnal ini sudah terindikasi Scopus Q1. Nah, pada jurnal ini membahas tentang pendekatan analitis berdasarkan titrasi, kompleks, sometri, dan argentometri sederhana yang menghasilkan perubahan warna pada perangkat analitis berbasis benang mikrofluida yang baru. Nah, di sini saya meminta juga kepada ChatGPT untuk mencarikan satu permasalahan dalam jurnal itu. Nah, ada satu permasalahan yang diberikan ChatGPT yaitu bagaimana sensitivitas pertanyaannya yaitu seberapa besar potensi penerapan TAD untuk analisis kadar ion, misalnya Cl- dalam NaCl infus Mg2+ dalam suplemen di bidang farmasi dan apa keterbatasannya. Nah, setelah saya menemukan permasalahannya, saya juga meminta kepada ChatGPT untuk memberikan sumber-sumber terpercaya untuk menjawab eh, eh, atau untuk mencari solusi dari pertanyaan itu. Nah, dan ChatGPT memberi saya jurnal yang berjudul kemajuan terbaru dalam mikrofluida berbasis benang untuk aplikasi diagnostik, yang mana jurnal ini setelah saya cek sudah terindikasi Scopus Q1. Nah, pada jurnal ini bisa kita baca pada bagian abstraknya yaitu selama beberapa dekade terakhir, para peneliti telah mencari material substrat yang menarik untuk terus meningkatkan mikrofluida guna mengimbangi kekurangan dan permasalahan yang ada. Nah, substrat selulosa termasuk benang, kertas, dan hidrogel merupakan alternatif karena sifat struktural dan mekanisnya yang unik untuk berbagai aplikasi. Benang telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dan menjadi alat yang menjanjikan dan ampuh karena keunggulannya dibandingkan sistem berbasis kertas, sehingga banyak digunakan dalam pengembangan sistem diagnostik, korban pintar, dan rekayasa jaringan. Sepengetahuan kami, belum ada artikel tinjauan komprehensif tentang topik mikrofluida berbasis benang yang telah dipublikasikan. Dan hal ini penting bagi banyak komunitas ilmiah yang bergerak di bidang mikrofluida, biosensor, dan lab on chip. Tinjauan ini memberikan gambaran umum tentang kemajuan perangkat diagnostis mikrofluida berbasis benang dalam berbagai tinjauan aplikasi. Nah, di sini saya juga meminta kepada ChatGPT untuk di sini saya memberikan link dari jurnal solusi saya tersebut dan saya meminta kepada GPT untuk eh, men- menyimpulkan isi jurnal tersebut. Nah, di sini sudah disimpulkan oleh ChatGPT yaitu yang pertama tentang potensi aplikasi ion, Cl- dan Mg2+. Perangkat analitik berbasis benang telah digunakan untuk uji kolorimetri dan trimetri, termasuk penentang klorida dan magnesium, sehingga menunjukkan potensi uji pengujian yang portable dan berbiaya rendah. Yang kedua tentang kelebihan dari TAD. TAD yang membutuhkan sampel dan reagen dalam skala mikroliter sehingga membuatnya menarik untuk pengujian point of care dan analisis di lapangan. Yang ketiga, tantangan keterbatasan. Salah satu tantangan adalah reprodusibilitas perangkat berbasis benang karena aliran cairan bergantung pada struktur dan perlakuan benang. Sebagian besar, uji berbasis benang masih mengandalkan pembacaan visual yang dapat menimbulkan subjektivitas.
Jadi dalam bahasa sederhananya itu potensi deformasi bisa dipakai untuk analisis ion penting seperti Cl di infus Mg+, 2 di suplemen. Kelebihannya itu hemat reagen, praktis, portable, cocok untuk scanning cepat. Dan keterbatasan yang dia punya yaitu hasil bisa bervariasi karena benang interpretasi visual subjektif dan belum seakurat metode farmakope.